Kisah nyata pengakuan seorang pria menikah dengan jin. Cerita misteri kali ini akan mengangkat sebuah kisah nyata pengakuan seorang pria menikah dengan jin yang terjadi di daerah Jampang, Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 20 bulan 2 tahun 2009. Sumber dari cerita ini memang bukan berasal dari wanita yang dimaksud itu sendiri, melainkan dari sahabatnya yang pernah mendapatkan pengakuan mengejutkan tersebut dari pelaku yang mengaku memiliki suami sebangsa jin. Seperti apa cerita mistis tersebut? Langsung saja kita simak penuturan Neng Tita di berikut. Selamat malam sobat semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Tita, tinggal di daerah Jampang, Sukabumi, Jawa Barat. Melihat beberapa halaman dari situ cerita pesugihan nyata ini, saya cukup tertarik untuk menceritakan kembali sebuah kisah mistis yang dialami oleh sahabat saya, sebut saja namanya Boeng. Boeng merupakan sahabat saya dari kecil dan memang tempat tinggal kami juga cukup dekat sehingga hampir setiap hari kami bertemu, baik sekedar ngobrol maupun ngerumpi. Kami memang sama-sama sudah berkeluarga dan cukup lama mengobrol, sekitar 25 menit. Namun bedanya hingga saat ini Boeng belum memiliki keturunan, sementara saya sudah punya 3 anak dan yang paling kecil sudah masuk PAUD tahun ini. Sebagai seorang sahabat, saya tahu benar ulah dan kelakuan Boeng. Karena memang dia selalu bercerita perihal kehidupannya pada saya yang kemudian saya tuliskan pada email, dengan judul Kisah Nyata Pengakuan Seorang Pria Menikah dengan Jin. Memang sih sebagai seorang pria dengan umur 40-an tahun, dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan saya dan teman-teman sebaya. Entah karena dia belum pernah menikah atau karena hal lain, saya juga kurang tahu. Yang jelas kelebihannya tersebut kerap disalahgunakan oleh Boeng untuk main serong dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya. Fakta mengejutkan yang baru saja dialaminya ialah dia main serong dengan ketua RT di lingkungan kami. Sebagai seorang pria yang telah berkeluarga, lebih-lebih menjadi sahabatnya sejak kecil, saya mencoba untuk memberikannya masukan dengan tujuan agar Boeng menyadari kesalahannya berselingkuh. Awalnya saya bertanya pada Boeng, "Kang, emangnya gak takut kalau sampai ketahuan sama Pak RT?" Namun dengan senyum genit dia menjawab, "Gak lah, ngapain takut? Kami aman 100%, mereka juga sudah banyak berhutang budi sama saya," jawab Boeng. "Hutang budi gimana maksudnya?" tanya saya lebih lanjut. "Ya hutang budi, mereka sudah banyak merasakan uang dari saya dan itu jadi alasan utama kenapa Pak RT tetap sungkan jika saya kepergok sedang boncengan di jalan sama Bu RT," jawab Boeng. "Asal kamu tahu ya Tit, rumah Bu RT bisa sebagus dan semegah itu sedikit banyak juga menggunakan uang dari saya," tambah Boeng. Saya yang penasaran bagaimana Kang Boeng bisa memberi uang pada keluarga Bu RT sedangkan istrinya saja pekerjaannya hanya buruh pabrik, sementara dia juga kepala rumah tangga dan tidak berpenghasilan. Karena rasa penasaran tersebut, akhirnya saya memberanikan diri bertanya lebih jauh pada Kang Boeng, "Loh Kang, emangnya uang dari mana yang bisa Akang kasih pada Bu RT?" "Tit maneh pan, babaturan urang tiletik, urang arek nyarita tapi tong ngomong kasasahnya." Dengan logat Sundanya yang agak kasar, dia bilang akan bercerita, namun saya tidak boleh menceritakan hal tersebut pada orang lain. Karena sangat penasaran dengan rahasia yang belum saya tahu dari Kang Boeng tersebut, akhirnya saya mengiyakan saja apa yang ia syaratkan agar dia segera bercerita. Akhirnya Kang Boeng pun bercerita kurang lebih demikian. Selain punya istri manusia dan mainan sama Bu RT, saya sebenarnya juga menikah dengan jin. Jin itu sangat cantik, berkulit putih mulus dan memiliki stamina pemuasan luar biasa Tit, kata Kang Boeng mengawali cerianya. "Loh memangnya gimana awalnya kok bisa seperti itu?" tanya saya lebih lanjut. "Jadi gini loh Tita, dulu sewaktu Bunia, istrinya, tugas ke Bandung selama bertahun, kan saya sering kesepian di rumah sendiri. Waktu itu entah gimana awalnya. Yang jelas di dalam kamar saya muncul sosok perempuan cantik berkulit putih dan cantik banget. Awalnya saya memang takut, tapi setelah beberapa kali kemunculannya, akhirnya saya berani untuk berinteraksi dengannya. Tak cukup sekedar interaksi saja, tapi lambat laun kami juga berinteraksi badan. Maklum saja, yang namanya lelaki lama gak kejama perempuan ya, sampai ke ubun-ubun pengennya. Suatu malam sekitar jam 11-an tiba-tiba terdengar suara angin kencang banget dan kemudian diiringi matinya lampu di kamar saya. Saat itulah suara dari perempuan bangsa jin itu tiba-tiba terdengar di tengah heningnya kamar saya. Singkatnya, dia memakaiku layaknya pasangan suami istri sampai akhirnya saya merasakan sesuatu yang teramat nikmat. Sejak saat itulah aku terlena dan ketagihan hingga sekarang, tutur Kang Boeng pada saya.
Lantas saat ini, gimana Kang Boeng? Mengatur agar bisa melakukan hal tersebut dengan jin itu. Bukannya sekarang Bu Nia sudah ada di rumah. Lalu apa hubungannya dengan uang yang Kang Eng kasih ke Bu RT? Sergapku saking penasaran dengar cerita Kang Eng. Ya pokoknya bisa deh, sama seperti kejadian awal yang saya ceritakan tadi. Jika suatu malam sudah terdengar suara angin kencang diiringi matinya lampu kamar, itu tandanya dia sudah hadir di kamar saya. Dan perlu kamu tahu ya, yang bisa merasakan itu. Saya butuh buka tumpukan baju di lemari tempat biasa saya menyimpan uang di sana sudah ada uang dengan jumlah berapapun sesuai kebutuhan saya, cerita Kang Eng. Dengar cerita tersebut saya cukup merinding dan ngeri. Bagaimana bisa seorang manusia menikah dengan bangsa jin? Gilanya lagi, Kang Eng tak juga menyadari jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan keji. Entah apakah ending dari kisah asmara Kang Eng dengan jin itu nantinya, yang jelas saya sempat kebayang jika Kang Eng mengandung dari hasil pernikahannya dengan jin. Pasti sangat seram dan menakutkan. Kisah nyata pengakuan seorang pria menikah dengan jin di atas menjadi sebuah kisah misteri yang sangat susah untuk dibuktikan. Ada unsur persekutuan serta unsur pesugihan di dalamnya di mana Kang Eng mendapatkan uang dari makhluk jin yang diakuinya sebagai istrinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini tidak lain ialah untuk mempertebal keimanan serta ketakwaan kita agar tidak mudah terhasut lebih-lebih dari tipu jin dan duniawi. Terpedaya dengan tipu daya jin dan setan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subrek dan like, komen, bagikan. Sekali lagi, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waspada, waspada, dan waspada.